Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di kota Jakarta, teman-teman. Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 pukul 9.48. Apa kabar teman-teman? Sudah lama nih Rudat FM tidak mampir atau menjelajahi Jakarta. Dan kita sudah berganti bulan ya teman-teman, berada di awal Februari 2026. Nah, yang terbaru tentu saja kemarin BPS sudah merilis kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2025, khususnya kuartal keempat. Kuartal keempat berapa poinnya? BPS merilis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 yaitu Oktober, November, Desember 2025 sebesar 5,39% year on year. Nah, itu sesuai target atau tidak ya teman-teman? Kalau proyeksi dari Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaia Yudi Sadewa, proyeksinya sih 5,45% nih teman-teman. Tapi yang terrealisasi meleset lagi di angka 5,39%. Artinya kita sudah genap nih di tahun 2025, angka-angka dari pertumbuhan ekonomi setiap kuartal sudah ada. Coba kita absen lagi ya teman-teman. Kuartal pertama 2025, Januari, Februari, Maret, angkanya adalah 4,87%. Kemudian kuartal kedua, April, Mei, Juni, sedikit kontroversial di 5,12% year on year. Kemudian Juli, Agustus, September, kuartal ketiga di 5,04%. Sedangkan Oktober, November, Desember seperti yang dirilis BPR pada tanggal 5 Februari 2026 lalu atau hari Kamis lalu ya, angkanya di 5,39%. Jadi kalau kita total dari 4 kuartal tadi yang sudah Rudat FM sedikit flash, rata-ratanya adalah kuartal 1 tambah kuartal 2 tambah kuartal 3 tambah kuartal 4 di total dan dibagi 4 menjadi 5,11%. Sudah tercapai pertumbuhan ekonomi dari target pemerintah pada APBN 2025? Ternyata tidak juga tercapai teman-teman. Targetnya adalah 5,2% year on year. Apa daya yang terrealisasi adalah 5,11%. So, bagaimana pemerintah di bawah Prabowo Subianto dan juga di bawah komando Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaia Yudi Sadewa yang dilantik pada bulan Oktober 2025 lalu, upayanya untuk menggenjot ekonomi. Di 2026 target pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan APBN 2026 asumsi makronya adalah 5,4%. Jadi optimis nih 5,4 di tahun 2026. Progresnya akan tercapai juga di tahun berjalan ini. Nah, kita coba sedikit flash menurut pelaku pasar bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir ini, kuartal keempat 2025 yang tercapai tadi 5,39% year on year ini, diduga adalah dari kontribusi konsumsi masyarakat. Lagi-lagi konsumsi masyarakat yang diandalkan nih teman-teman. Meskipun sebenarnya daya beli tidak baik-baik saja atau lesu teman-teman, namun sepertinya kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Bagaimana yang lainnya? Investasi, kemudian pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah, atau ekspor barangkali. Sepertinya ekspor juga sekarang menjadi tantangan besar ya teman-teman, di mana ada hambatan tarif ya. Jadi alhasil bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2025 kuartal 4 ini sumbangannya bukan lagi di ekspor ya teman-teman yang menjadi andalan, tapi lagi-lagi adalah konsumsi masyarakat yang menjadi motor utamanya. Nah, di tahun 2026 ini kita coba move on ya teman-teman dari pertumbuhan ekonomi yang meleset di tahun 2025 sebesar 5,11% ke 5,4%. Namun Pak Purbaia lagi-lagi mengumbar janji, mengumbar optimisme, mengumbar proyeksi bahwa bisa mendekati 6%. Wow, dari 5,11 menjadi 6%.
Mungkin nggak sih? Sementara kabarnya yang akan digenjot tentu saja lagi-lagi belanja pemerintah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah ya, konsumsi masyarakat, dan kemungkinan investasi. Sejauh ini ekspor sepertinya rada-rada berat ya untuk kondisi saat ini, di mana banyak sekali insiden internasional dan regional ya yang mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan ya, dan juga mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Belanja pemerintah coba secara spesifik tentu saja di tahun 2026 adalah akan menggelontorkan 335 triliun anggaran MBG. Apa itu? Makanan bergizi gratis. Nah, tapi apa daya teman-teman, di awal-awal Januari ini juga lagi-lagi kasus keracunan massal yang terjadi terakhir adalah di Kudus ya, SMAN 1 Kudus kalau tidak salah ya teman-teman ya. Juga dilanda musibah keracunan dan beberapa harus dirawat inap di rumah sakit. Ini menjadi pertanda yang buruk bagi realisasi MBG tentunya ya, yang kabarnya sudah mencapai 2.000 siswa terdampak keracunan pada bulan Januari ini 2026 ya teman-teman. Ya, sementara indikator lainnya di tahun 2026 bulan Januari ini ada Purchasing Manager Index atau PMI untuk mengukur kinerja ekonomi di sektor manufaktur. Nah, kalau lihat dari PMI-nya sih rada-rada membaik nih teman-teman dari bulan Desember 2025 lalu. Angkanya sudah di atas 50, agak membaik ya dari sebelumnya yang sempat turun di bulan Desember 2025. Jadi ada 6 bulan berturut-turut Purchasing Manager Index Indonesia, dalam hal ini industri manufaktur ya, menunjukkan kondisi yang positif di atas 50, ekspansif ya. Sementara 4 bulan sebelumnya di bulan April, Mei, Juni, Juli juga sempat kontraksi. Nah, lagi-lagi kontribusinya sebenarnya bukan dari ekspor ya teman-teman, permintaan ekspor, melainkan juga konsumsi atau pertumbuhan ekonomi secara domestik, permintaan domestik ya teman-teman. Nah, dari dua indikator tersebut ada sedikit harapan nih teman-teman. Di bulan awal Januari ini, terutama kuartal keempat 2025 ini, sumbangannya lagi-lagi adalah adanya momen Natal dan Tahun Baru. Barangkali di situ ada traveling, ada belanja ya, ada liburan, ada cuti bersama yang berdampak pada mobilitas masyarakat, dan artinya juga ada belanja terutama kaum menengah ke atas ya teman-teman. Nah, di bulan Januari ini sudah lewat ya, dan kita akan masuk bulan Februari dan sedang on the way. Akan ada lagi momen lainnya, yaitu puasa ya, Ramadan 1447 Hijriah yang akan berlangsung pertengahan bulan Februari hingga pertengahan Maret 2026. Semoga saja ini menjadi harapan baru untuk mendongkrak ekonomi ya teman-teman. Namun setelahnya tentu saja sepanjang 2026 kuartal kedua, ketiga barangkali akan lagi-lagi puasa momen ya. Setelah barangkali lebaran usai nanti di bulan Maret ya. Jadi di kuartal pertama 2026 masih ada momen tadi ya, efek dari Natal dan Tahun Baru, kemudian ada Ramadan dan ada Idul Fitri. Semoga saja di kuartal pertama relatif baik ya. Namun nanti juga kita harus antisipasi untuk bulan berikutnya setelah Ramadan berakhir atau Idul Fitri berakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, sekedar flash untuk kondisi ekonomi saat kunjungan ke Jakarta ya di awal Februari ini. Kita sudah mendapat gambaran yang utuh mengenai kinerja ekonomi di tahun 2025. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali.